Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimakumullah, telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Malika pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah di Madinah, datang seorang laki-laki Badui. Kemudian dia berkata, "May yukri'uni mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Siapa yang bisa membacakan untukku sesuatu yang telah diturunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian datanglah seorang laki-laki penduduk Madinah membacakan salah satu ayat terhadap Arab Badui itu. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Surat At-Taubah ayat 3. Bahwasanya kata Rasul pada ayat itu dibaca, lamnya dibaca dengan jar, lamnya dibaca dengan kasrah, sehingga bunyinya adalah wa rasulihi. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Maka pemahaman terhadap ayat ini menjadi, atau tafsirnya adalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri terhadap orang-orang musyrik dan berlepas diri terhadap rasulnya. Ketika mendengar ini, orang Arab Badui itu pun juga mengatakan, fa iyakunillah bari'um min rasuli fa ana ubari'u minhu. Jika Allah Subhanahu wa taala berlepas diri terhadap rasulnya, maka aku pun berlepas diri terhadap rasulnya. Kemudian berita ini sampai kepada khalifah. Lalu kemudian khalifah Umar bin Khattab memanggil Arab Badui itu, dan dia melakukan konfirmasi, menanyakan kebenarannya. Ya Arabi, atubari'u min Rasulillah SAW, wahai orang Arab pedalaman, apa benar engkau berlepas diri terhadap Rasulullah SAW? Kemudian Arab Badui itu pun menjawab, Ya Amirul Mukminin, inni qadimtul Madinah wala ilma li bil Qur'an. Fasa'altu may yukri'uni fa aqra'ani hadza surah Bara'ah. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah datang ke kota Madinah, sedangkan aku tidak mempunyai ilmu terhadap Al-Qur'an. Maka aku pun meminta siapa yang bisa membacakan untukku Al-Qur'an. Lalu dibacakan surat ini yang bunyinya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Singkatnya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, laisa hakadha ya Arabi, bukan seperti itu wahai orang Arab pedalaman. Fa kaifa ya Amirul Mukminin, lalu bagaimana yang benar wahai Amirul Mukminin? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri terhadap orang-orang musyrik dan Rasulullah SAW berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Ini kemudian lam pada huruf lam pada kata Rasul itu dibaca lu, dibaca dhamma, maka maknanya adalah Allah berlepas diri kepada orang-orang musyrik dan Rasulullah pun juga berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Mendengar penjelasan dari khalifah ini, kemudian orang Arab Badui itu pun bersumpah bahwasanya dia akan berlepas diri terhadap orang musyrik sebagaimana Allah berlepas diri, dan dia juga berlepas diri terhadap orang musyrik sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Demikian kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menegaskan betapa penting
untuk memahami nahwu, memahami i'rab, sehingga kemudian setiap kedudukan kalimat di dalam kata itu bisa difahami, bisa dibaca dengan benar, sehingga tafsirnya menjadi benar. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tentang kedudukan ilmu nahwu, tentang kedudukan ilmu i'rab, tentang kedudukan ilmu tata bahasa Arab ini kemudian juga disampaikan oleh baginda Nabiullah Muhammad, man qara'al Qur'ana falam yu'ribhu ukila bihi malakun yaktubu lahu kama unzila bi kulli harfin asara hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia tidak mengi'rabnya, dia tidak mampu untuk mengi'rabnya, maka diwakilkan baginya satu malaikat mencatat apa yang dia baca itu sebagaimana diturunkan Al-Quran ini. Setiap satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Fa'in a'raba ba'dahu wukila bihi malakani yaktubani lahu bi kulli harfin isrina hasana. Apabila dia mampu mengi'rab sebagiannya, maka diwakilkan 2 malaikat kepada dia, dan keduanya itu mencatat setiap hurufnya itu adalah 20 kebaikan. Fa'in arabahu wukila bihi arba'a amlakin yaktubuna lahu bi kulli harfin sab'ina hasanah. Apabila dia mampu untuk mengi'rab semuanya, maka kemudian diwakilkan baginya itu 4 malaikat yang akan mencatat setiap hurufnya itu adalah 70 kebaikan. Maka ini saudara-saudaraku rahimakumullah, betapa pentingnya kita itu memahami tata bahasa Arab, betapa pentingnya kita itu memahami ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa, sehingga kemudian kita akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang berlipat-lipat. Inilah pentingnya tafsir. Ada hal yang sangat menarik dari percakapan antara orang Arab Badui dengan Khalifah tadi, betapa Khalifah Umar bin Khattab begitu perhatian terhadap pemahaman keislaman, pemahaman agama daripada rakyatnya. Kita bisa bayangkan Arab Badui itu tinggal di pedalaman, orang yang tidak terdidik dengan baik. Tetapi ketika Sayyidina Umar mendengarnya ada kesalahan dalam pemahaman agamanya, dipanggillah dia, diluruskanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Inilah gambaran pemimpin ideal, pemimpin yang paham terhadap agama, dan pemimpin yang akan menjaga agama dengan benar. Karena salah satu daripada tujuan kepemimpinan adalah hifdzuddin, adalah untuk menjaga agama. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang baik agamanya, dan terus menjaga masyarakatnya ini beragama dengan benar, mempunyai pemahaman Islam dengan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.